Nyata warga bang, bos sesajen. Waduh, langsung gue bebacaan kan gini. Nggak bisa itu mah, langsung gue kayak yang nyata bang. Melihat warga itu lewat, banyak bang, banyak, ratusan orang lah. Pakaiannya kayak ini bang, warga tapi kayak warga-warga. Pakaiannya bukan, nggak modern kayak kita bang. Ya model-model 80-an lah bang. Dah langsung gua di situ sadar. Ternyata gua udah seharian bang dicariin bocah. Gua padahal ngerasanya cuma berapa jam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Kampleng. Waduh, abang, ya. Gimana kabarnya abang? Baik. Sehat bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, abang nih, ya kan? Nah, sebelum Bang Kampleng menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih bang. Iya. Udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih bang, ya kan? Sama-sama. Yang semoga aja teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Kampleng nih, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu bang ya. Oke bang, kalau boleh tahu nih bang, pada video kali ini nih, abang pengen ceritain kejadian saat di mana nih bang? Si Gunung Sumbing. Gunung Sumbing? Iya. Kan banyak jalur tuh lewat mana tuh? Lewat Garung. Garung? Iya. Garung jalur lama, jalur baru kan ada juga? Jalur baru. Jalur baru, oh berarti pertigaan kanan nih? Iya. Kanan gitu kan. Masih ingat bang itu kejadian tahun berapa itu bang? Belum lama, kemarin. Tahun ini berarti Ya, 2024? September. Berarti berapa bulan ya? Ya, baru sebulan. Belum sebulan, gokil. Berapa orang naik bang itu bang? 20. 20? Wah, gokil. Oke, lewat Garung, jalur baru ya, Jalur baru. 20 orang dan intinya tuh kalau boleh tahu nih bang, ngalamin kejadian apa aja itu bang? Warga bawa sesajen. Warga bawa sesajen? Iya, ke atas. Jadi warga setempat lah kayaknya ya, dibawa kaki gunung gitu. Bawa ke atas? Bawa ke atas. Di atas itu dia bikin upacara sesajen deket kuburan itu. Oh, kuburan ada kuburan di ya. atas itu ya. Oke. Mungkin tahan dulu nih Bang Kampleng nih ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Kampleng, silakan kopinya nih Bang. Ini kopi sehat ini Bang. Alhamdulillah. Di siap Bang ya? Cerita Bang ya? Ya. Oke, langsung aja kita sikat. Oke, kita masih jalan malam. Itu biola anak gua sama ponakan gua Dini. Dari awal sih kita sebenarnya dari nongkrong aja sih, biasa lah ya kalau anak-anak nongkrong. Jalan yuk gitu. Ya udah jalan lah, kita berencana lah. Akhirnya yaudah kita share kos aja lah. Nah, share kos, kita cari teman-teman yang pada mau jalan, ikut jalan. Sebenarnya sih kekumpul 28 anak-anak yang mau ikut. Cuma karena elopnya muat 20, akhirnya kita jalan 20 orang. Elf yang long berarti itu. Elop yang long. 19 sih sebenarnya. 19 paksain aja. Paksain. Kita jalan tanggal 13, 14, 15.
pas long weekend tuh. Akhirnya deal-dealan kita meponya di stasiun Jatinegara. Cerita singkatnya kita tanggal 13 prepare lah seperti biasa packing. Gua sama anak gua nih ikut, anak gua yang cewek sama ponakan yang cewek. Jalan jam 3 lah, 3 sore ke stasiun ya. Kalau kebetulan gue deketnya ke stasiun Bojonggede, sampai Bojonggede kita nunggu yang lain tuh, yang dari arah Bogor dari mana kita kumpul di stasiun dulu, yang di Bogor lah, kumpul di Bojong dulu. Baru udah kumpul kita sekitar jam 4:30 lah, baru kita naik kereta ke Jatinegara ke tempat mepo. Sebenarnya sih meponya kita 6:30 udah harus kumpul. Kebetulan kita di sana sebelum 6:30 udah sampai. Gitu, karena naik kereta cepet tuh waktu itu. Ternyata yang lain ngaret semua. Yang dari Jakarta itu akhirnya total kumpul tuh jam 9. Elapnya pun ngaret. Elapnya tuh jam 8:30 baru sampai. Kita nunggu lama lah, udah gabut duluan tuh di stasiun. Nah di jalan itu juga kendala ya. Mungkin semua yang pada saat itu arah ke Jawa pasti ngalamin ada perbaikan jalan. Kita macet sampai 5 jam. Kita sampai lokasi itu jam 11 siang. Dari malam tuh ya? Iya, dari Jakarta sampai ke Garung ya? Iya. Garung, base campnya base camp Kunang-Kunang. 14 jam berarti ya? Ya istirahat dulu lah ya, ngobrol-ngobrol segala macam seperti biasa lah. Kita prepare, lurus-lurusin badan. Sebagian nih kawan ngurusin maksi. Ternyata si maksinya ngantri. Jadi pada saat itu long weekend gitu. Banyak pendaki. Banyak banget. Sampai akhirnya kita dapat si maksi itu jam 3 sore. Dalam artian wah kita di jalan pasti gelap nih, gitu kan. Habis istirahat lah, prepare. Jam 3 kita naik ke atas. Ke pos itu, pos si maksi. Dari Kunang-Kunang kan jalan kaki nggak jauh tuh. Habis ngambil si maksi, ngantri, biasalah antriannya, gua ada tuh videonya tuh. Banyak banget antriannya tuh. Antrian ojek? Antrian ojek, bukan antrian ojek, si maksi. Terus ya, sekalian ojek juga. Sekalian, jadi bikin lingkaran dia antrian gitu, naik ke atas. Antrian ojek, gua dapet ojek itu jam 4. Kan ojek nggak banyak ya bang? Iya, ganti-gantian lah. Ganti-gantian. Udah gitu bukan cuma rombongan kita doang kan. Banyak juga itu antrian. Jam 5 kita sampai pos 1. Sampai pos 1 semua kumpul. Nunggu kumpul dulu jam 5 semua. Baru kita berdoa seperti biasa. Habis berdoa kita berangkat. Belum nyampe pos 2 juga udah gelap bang. Gelap itu masih rame. Rame lah, rombongan lain juga banyak soalnya kan. Nah itu di menjelang pos 2 itu berasa capek sama ngegigil. Dingin gitu, di jalan tuh aneh dingin. Biasanya kan kita kalau jalan keringetan tuh, nggak berasa dingin. Nah itu gue dingin gitu. Nah di pos 2 sampai kan banyak orang tuh kumpul, entah dari rombongan mana jadi satu lah di situ. Nah di situ break dulu sebentar, makan dulu lah dikit, nyemil. Nggak lama, sekitar ngerokok 2 batang lah di situ. Udah kita kumpulin lagi rombongan di jalan. Ada yang duluan. Terus kita ini jadi dibagilah. Dari 20 tuh 5, 6, ada yang berempat gitu. Yang duluan tuh yang nyari apa? Tenda, spot tenda, betul. Udah jalan tuh berempat duluan nyari spot tenda. Gue di rombongan tengah. Di belakang ada. Singkat cerita di jalan itu kita aman lah. Rame sambil teriak-teriak lah ya. Jadi kita waktu itu sandinya solid bang. Solid, sedang teriak kau berarti konco. Kode gitu, temen nih di depan gitu ya. Di jalan itu aman sampai Pengkolan 9. Nah itu kita seperti biasa istirahat. Dari pos 2 tuh nyampe ke Pengkolan 9 jam 9-an lah lebih. Gue kurang lihat jam juga sih. Pokoknya setelah itu di pos 9, di Pengkolan 9 kita foto-foto istirahat. Agak lama tuh. Sambil nikmatin view. Karena malam itu view-nya ke bawah itu ngelihat lampu-lampu bagus dari Pengkolan 9 tuh. City light ya. Ya, city light betul.
ada tenda lah di situ. Nah itu ada aneh juga tuh. Nanti setelah jalan, di jalan gue sempet berdebat karena gue di pengkolan 9 itu ngeliat tenda 5. Mungkin dia kemalaman daripada di atas nggak dapat spot, mereka pada ngecamp di situ. Gue liat tenda 5. Singkat cerita gue jalan habis foto-foto, agak macet karena pendaki barengan banyak banget waktu itu. Bener sumpah banyak banget. Jadi kita juga kalau nggak pakai kode gitu, entah yang temen yang mana, yang serombongan yang mana, yang bukan yang mana, ya udah. Kadang-kadang yang bikin blow on ini kita teriak solid, yang lain ikut, bang. Yang rombongan lain. Yang rombongan lain solid. Aduh kata gua. Akhirnya kita bingung kan nyari temen sendiri. Istirahat dulu, ngerokok sebat, ngobrol lah. Tadi orang nanggung banget ya ngecamp di situ, gue bilang gitu. Di bawah pengkolan 9. Udah deket itu, kenapa nggak di pos 3 sekalian, gue bilang gitu. Iya ya, kata anak gitu. Kata gue, iya mana banyak lagi 5. 5 dari mana bang? 1 katanya. Nah jadi itu ceritanya, gue berdebat tuh. Gue ngeliat tenda tuh 5 yang ngecamp. Yang lain ngeliatnya cuma 1 bang. Gue kalah suara tuh. Wah udah aneh tuh. Yang bener nih 5 dalam hati gue. Nah dari awal itu gue mulai kena suges gitu. Jadi di jalan itu, nah pas beres ngerokok. Oke, masih jalan malam. Di namanya malam kan gelap ya bang, walaupun rame itu kayak berasa serem. Nah pada saat itu jalan ke atas itu, yang tadinya rame kayak berasa sepi bang. Itu jalan jauh tuh, sampai shelter 3 jam 10. Itu agak lama tuh gue istirahat sambil nungguin po temen yang nyari spot tenda. Tuh udah lama tuh nunggu, kita ngerokok sampai setengah jam kalau nggak salah. Datang dari atas, di atas aja bang katanya. Naik lagi ke shelter. Nah di atas pos 3 tuh kan ada shelter tuh. Ada 1 jam lah dari situ jalan. Sampai shelter itu jam 11 malam. Ada warung buka bang. Kebetulan. Nah udah kan, anak-anak pada ngebreak di situ. Info, anak-anak belum dapat spot tenda, full. Nggak kebagian bang, kita lapak buat bikin tenda kata anak-anak. Terus gimana? Ya udah, kita istirahat aja dulu di warung katanya. Warung juga full gitu gimana? Ngedesek aja deh bang katanya. Ya udah desekan lah kita ya. Kalau gua langsung ambil posisi bang, ambil antrian gorengan bang. Kan warung buka tuh. Udah gorengan tuh. Gua kan sama anak gua ya bang. Anak gua suruh, lu cari itu aja tempat yang enak lah, udah nyender aja, cari tempat nyender gitu. Udah langsung ngeluarin matras berapa biji, pokoknya yang pada lelah gua suruh istirahat di situ sampai 20 menitan. Gua ngantri dapat makan goreng-goreng, yang lain ternyata sebagian udah pada mangap, udah pada tidur kecapean lah. Lumayan juga soal dari jam 5 sampai jam 11. Udah gua bangunin ini gorengan bangun. Seperti biasa kita sendak gurau sampai kita juga kenalan sama rombongan lain di situ karena desek-desekan, bercanda-bercanda, nunggu laporan dari atas, nggak dapat spot juga. Gimana nih bang? Terus satu ya udah coba gua naik ke atas ngobrol sama ridersnya sini katanya. Ada yang kenal kan temen tuh. Nah ngobrol di atas ada warung tutup tuh, di atasnya warung itu nggak jauh. Bang, boleh katanya bang tidur di warung itu, di atas tuh ada yang tutup. Cuman agak penuh, kita paling dapat yang di luarnya. Paling nanti pakai SB aja lah, yang penting kita nggak kehujanan. Kalau angin sih kenceng pasti kan kebuka ya kalau di luarnya. Ya udahlah daripada kita nggak dapat tempat kan, gitu. Gitu prepare bangunin yang tidur banguninnya pindah. Semua pindah. Nah ternyata di bawah gubuk itu ada spot 1 tuh, bisa buat buka 1 tenda. Kebagian tuh buka 1 tenda. Buat khusus yang cewek-cewek aja lah gitu akhirnya tuh. Itu pun cewek 4 pas buat cewek 4 orang itu. Jadi dari 20 dia nggak ada ceweknya 4. Kita sebagian sisanya di warung. Gelar matras, beres, ngeluarin perbekalan. Kita masak di situ juga di situ sambil bercanda. Yang lain sebagian yang langsung ambil posisi tidur. Gua masak-masak biasa sama anak-anak, sebagian yang belum tidur. Gua tidur 2:30
Sebelah gua belum tidur, si Apit kedinginan, si Bebek pojok udah ngorok. Lah gua tidur lah di situ. Mimpi lah gua di situ, Bang. Jadi gua posisi dalam mimpi itu gua di atas. Ngeliat ke bawah itu orang rame gitu. Ramenya tuh nggak main-main, rame banget, Bang. Jadi ngeliat orang tuh kayak orang lagi kampanye gitu, rame gimana sih gitu. Rame banget tuh di bawah. Nah, terus gua ada yang nonton turun. Turun yuk katanya. Ayo turun. Gua turun ngeliat orang, tapi warga biasa, Bang. Maksudnya pakaian biasa gitu. Kayak apa? Cuma mungkin agak jadul. Ini warga dari mana ya? Pasti warga sini sih dalam hati gua gitu. Warga sini terus ngapain gitu. Terus ini pacar apa gitu. Gitu nggak lama gua nanya beberapa orang itu. Ada yang nyaut pakai bahasa Jawa, jawab gua nggak ngerti. Nah terus ada yang ditanya cuma nengok doang ini, begini lagi gitu kan. Beberapa orang gua tanya cuma begini. Terus ada yang gua tanya dari berhadapan muka cuman begini, nggak ngomong, Bang. Gue hitungin ada 8 kali lah gua nanya orang. Beda-beda situasi gitu daerah situ. Nah udah tuh, udah mulai serem tuh gua. Wah ini ada Pak, gua di mana ya gitu. Kayaknya gua ada yang nggak bener nih, gitu. Ngerasa nggak bener tuh, langsung gue nyari jalan ke atas, Bang. Mau naik lagi ke atas yang puncak ke kawah itu. Dari puncak ke kawah kan ke bawah kelihatan. Nah gue mau nyari jalan, nggak ketemu jalan, Bang. Ini jalan setapak yang tadi gue turun mana ya, nggak dapet. Bolak, jadi gue cuma muter-muter doang tuh. Nanya ke orang, Mas, ke jalan ke atas kemana ya? Nggak ada yang ngejawab, cuma gini doang. Udah merinding tuh gue. Akhirnya bacaan, Bang. Wah, nah sambil jalan tuh baru tuh nemu jalan, Bang. Nemu jalan yang setapak gua naik. Ternyata pakai tali. Ada talinya, terus pas turunnya nggak ada tali tuh. Gue diajak orang tuh, pas naiknya, ada tali naik. Nah udah dari situ, nggak lama gua tiba-tiba bangun. Gue ternyata itu mimpi, Bang, yang di pos itu. Mimpi itu pun kesikut sama sebelah gua. Ngegigil dia, cetuk, gue bangun tuh, dia lagi gini, lagi gitu kan, ngapa lu? Dingin banget, Bang, katanya. Lagi ke bawa SB, iya, gue lupa katanya dia. Oh, udah segala macam belipet-lipet, jaket berapa lapis ini, pakai ngambil ini dia apa, trash bag sampah, masukin ke kaki, masih ngegigil kan, pakai ini aja lu apa? Oh, pakai SB orang sekaki gitu. Akhirnya sekaki tuh udah masuk ke SB gua. Begitu dia udah agak ini udah pules tidur. Wah, udah aman tuh berarti dia tuh. Gua nggak bisa nahan kencing, Bang. Gitu. Gua nyari tempat kencing keluar. Muter-muter penuh sama tenda. Bingung kan. Akhirnya gua nyari yang tempat sepi bener agak jauh. Nah, jiper gua, Bang. Jiper dulu entah halu entah apa gitu. Pas lagi kencing ada yang ngedehem, Bang. Orang sih suara gitu. Cuman gue tengok-tengok kagak ada orang. Ada orang nih. Buset itu gue kencing buru-buru, Bang. Bener-bener sampai nggak habis deh tuh kencing. Sumpah gue nggak habis tuh kencing. Apa? Gue tahan, tutup, pindah lagi. Gue nyari tempat lagi, Mas, antar saya kencing, Mas. Saya mau kencing di celana nih. Udah sebagian kali kena celana, kata gue. Gimana, Mas, itu ada suara, Mas, saya serem gini-gini ke tempat yang itu tuh yang orang-orang lagi begadang tuh, orang Jawa. Akhirnya ya udah, Mas, saya, Mas, katanya. Emang ada apa, Mas, kata dia. Ntar deh saya cerita, Mas, katanya. Nah dianterin, dapet lah, udah kencing beres, udah balik lagi ke tongkrongan mereka, numpang bikin energen sereal. Dimasakin sama dia. Gelasnya ada, Mas? Ada. Gua ambil gelas, beres. Mas, ada apa, Mas? Saya mimpi, Mas, gini-gini. Saya ceritain lah tuh sambil ngobrol ya, panjang lebar gini-gini sampai tadi. Jadi mimpi itu gue ceritain ke anak-anak itu. Wah, kita jadi takut nih, Mas, katanya gini-gini. Udah, Mas, jangan ke bawah, Mas, di inian aja, dialih-alihin aja pikirannya, katanya gini-gini, kata anak. Iya sih, udah dialihin gitu. Udah aman, Mas, aman. Mas, kita mau prepare puncak, Mas. Oh ya, Mas, mau bareng nggak? Oh enggak, ini nungguin yang lain. Saya bilang belum, banyak yang belum bangun. Ya udah deh.
Gue bangun yang lain tuh bang. Bangun. Samit gitulah. Jam 6 tuh baru bangun semua. Prepare, masak dulu, sarapan dulu. Sambil cerita dulu, nyenggol dikit. Gue malam mimpi. Gue ngomong juga ke anak gue, malam serem gini. Kata anak gue, halu itu mah ya. Kebawaan capek. Kata anak gue gitu kan. Ya udah sih, gue juga nggak terlalu mempermasalahkan. Cuma gue cerita aja, malam agak serem itu, kata gue gitu. Ya udah tuh, beres sarapan. Jam 7 itu kita udah siap semua berangkat. Ada satu yang meninggal si Bebek. Berarti kita 15 naik summit semua. Itu pun udah di jalan biasa lah mencar. 15 itu nggak bisa bersatu karena apa? Ada yang udah duluan jalan terus nggak istirahat. Ada yang istirahat dulu gitu kan. Seperti biasa lah namanya rombongan, pasti semua rombongan ngalamin itu. Nah itu agak aneh bang. Jalur yang gue lewatin persis kan gue baru kali itu kan ke Sumbing itu lewat Garung. Jalur yang gue lewatin persis yang gue mimpi. Oh ini yang semalam nih gue mimpiin jalurnya sama persis. Singkat cerita sampai ke kawah itu jam 1:30. Nggak lama gue ngeliat dari ke kawah ke bawah itu. Ini yang mimpi semalam nih kata gue. Yang mimpi semalam nih. Udah tuh gue nggak mau lama-lama foto bentar sama anak-anak langsung jalan lagi ke Sejati. Jam 2 sampai di Sejati. Kita juga nggak begitu lama. Tadinya mau ke Raja Wali tuh bang. Pit, ke teman anak-anak. Ini kita udah jam 2 loh. Ke situ kita setengah jam sampai minimal mau foto-foto sejam nyampe loh. Jam 3 kita baru turun. Mau sampai camp jam berapa loh? Gue bilang gitu kan. Ntar pulang turun gelap lagi. Ini aja kita pasti turun gelap. Kalau makin kita paksain ke Raja Wali, makin gelap nih. Akhirnya kita mutusin nggak ke Raja Wali bang, padahal dekat, turun dikit lagi. Jadi sampai Sejati kita turun lagi. Pas turun itu udah ini bang, udah ngedenging lagi kuping gua bang. Jadi gua nge-track turun tuh, nengok orang, anak gua ada, gua ngeliat, oh itu siapa oh ada. Tapi kayak sepi bang gitu. Dan memang jam 2:30 jam 3 itu yang turun barengan tuh udah jarang bang. Hanya beberapa orang gua lihat gitu. Soalnya pas gua naik tuh banyak yang turun bang. Jadi pas karena gua lama mungkin ya, udah jarang ketemu orang di trek gitu. Ada yang barengan turun tapi nggak banyak. Begitu sampai camp jam 6 seperti biasa kita prepare gitu, makan dulu lah ya, makan apa segala macam. Yuk kita gelap nih di jalan nih, kata anak-anak kan gitu. Udah prepare semua, udah gerabak-gerubuk lah bang tuh. Karena kan dari cerita gua juga sama gua yang gua alamin ini gimana di jalan itu udah pada kena sugis tuh anak-anak bang. Karena cerita gua gitu. Udahlah ayo kita buru-buru. Nah, udah ada yang pucat, ada yang sepatunya jebol. Turun nyeker tuh ke camp gitu kan. Udah buru-buru jadi ke bawah sungai semua dari cerita gua. Nah gua pun sepanjang jalan itu jalan ngedenging kayak sepi banget gitu. Tapi pandangan nggak sepi, cuma kuping nggak ada suara gitu. Jadi sebenarnya ini cerita satu rombongan itu semua ngalamin bang. Cuman beda-beda versi gitu. Udah ngerasa ketakutan, udah merasa deg-degan, satu udah gelap. Nah udah kita akhirnya udah ayo kita bareng-bareng, tetap kepisah-kepisah juga bang, karena faktor fisik kita kan beda. Yang fisiknya bagus jalan gitu, yang fisiknya bagus ya akhirnya kita nunggu gitu kan. Nggak mungkin juga kita ninggalin temen kan, tungguin gitu kan, sambil kerasa takut. Nah sampailah kita Pengkolan 9. Nah di Pengkolan 9 nih kita dikagetin sama orang hipo bang. Jadi ada tenda satu dia hipo terus panik tuh teman-temannya gini. Telepon shelter nggak nyampe. Kita WA nggak ada sinyal kan. Nggak ada sinyal. Udah gitu suasananya hening serem. Anak gua berlima tuh, udah sisa berlima jadi cowok 2 cewek 3.
Akhirnya habis ngerokok minum sebentar, bang jangan lama-lama, kata temen gue gitu. Ya udah ayo, gue juga pengen cepet sampai, gue bilang gitu. Udah turun lah, di bawah ngejerit kan, ponakan gue, itu apaan gitu. Dari jauh tuh udah putih bang, gelap kan. Pas dari pengkolan 9 tuh udah vegetasi udah rapet. Dari jauh ngeliat ke center headlamp itu putih. Ternyata udah kita nahan tuh ada lama orang lewat. Itu apaan ya mas? Gak tahu katanya. Nah kita akhirnya mau nggak mau lah harus jalan gitu. Begitu jalan ternyata orang hipo lagi di gulung ini bang. Thermal. Iya, foil ya. Iya foil dari jauhan kelihatannya terang bang. Mana gelap, waduh. Udah tuh akhirnya kita yang tadinya tegang hilang kan. Hilang. Cuman suasana tegang tetap nggak bisa dihilangin tuh semua udah. Nah di jalan itu si ponakan gua kan karena dia jebol sepatunya udah teriak mulu, mang tungguin katanya. Kenapa? Mang kayak ada ngikutin katanya. Ada ngikutin. Ya udah jangan di ini aja sih gitu kan. Udah baca-bacaan aja apa aja lah gitu kan. Udah jalan lagi. Udah nggak ada yang ngomong tuh. Kita berlima. Duh, pengen cepet-cepet sampai kan. Udah nggak peduli deh kita nih, bang ini barang bukti nih. Masih ibaratnya sampai kuku copot apa itu nggak nyadar sebenarnya kita. Karena saking pengen buru-burunya tuh. Nah di pos 2 kita break sebentar, cuma lampu-lampu redup gitu, nggak ada orang selain kita berlima. Nah si Pajar ini ngomong ini, bang yakin istirahat di mari. Emang kenapa? Sebat lah kata gue. Capek banget nih. Kita jalan mulu dari tadi nggak berhenti, gue bilang gitu kan. Nengok kenapa bang katanya. Gue nengok kan, nengok kanan, nengok kiri. Dalam hati iya juga. Nah di dalam pos 2 itu kan cuma lampu. Lihat penampakan tuh bang. Itu ada beberapa, gue merinding nih. Beberapa, bukan gue doang yang lihat gitu. Udah itu suasananya udah kayak rumah malampir itu pos. Itu kan di sini warung ada dia di pos 2 tuh ada warung nyaman, warung tutup bang, gelap gitu. Sininya pos, ada lampu tuh satu redup. Wah pas nengok bener, waduh, iya juga gue bilang. Yaudah jalan gue. Prepare. Udah yang perempuan mah nggak ada yang ngomong bang, yang cewek tuh yang 3. Udah jalan, anak gue olah jalan, ya udah jalan, diem. Udah nggak ada yang ngomong. Nah di jalan ini kan pas mau dari pos 2 ke pos 1 kan seharusnya nggak terlalu jauh bang. Nggak nyampe kita bang berasa itu. Sekian jam kemudian itu kita kan headlamp mati semua bang, kehabisan baterai lowbat di pos 2 tuh. Pas mau turun ada satu yang nyala redup, akhirnya pakai HP lah semua kan. Itu pun nggak semua ngeluarin HP, ganti-gantian aja. Yang di depan, tengah HP, belakang gitu kan. Itu mungkin karena kita bawaannya pengen cepet nyampe ya, apa halu apa gimana. Lihat pos bang, terang gitu. Wah itu nih pos, udah seneng tuh kita tuh pos. Nah pos, kelihatan lah terang, terus ada orang yang gini-gini gitu, bayangan. Dideketin kok nggak nyampe, kayaknya pos tadi di sini deh, nggak ada bang posnya. Anak gua udah pegangan tangan gua ya, serem, olah takut ya gitu kan. Udah santai, bacaan aja, kita jangan kebawa situasi ini nanti makin parah gitu kan. Kita mau nggak mau harus jalan, bang. Kita brief kan di anak-anak, kita mau nggak harus jalan, kalau nggak jalan kita nggak sampai. Di sini kan ada rambu nih, kadang ada rambu yang panah gitu. Itu turun ke bawah kemana. Setiap ada rambu tenang kita, ada rambu nih aman, kita jalan. Nah gue ketemu lagi bang, pos itu dideketin, nggak ada lagi. Nah anak gue ngeberanin diri, kayaknya bayangan bulan deh ya. Nah, gue kan nanya, ngelihat nggak sih itu pos? Kayak yang lain pada, iya benar pos, kita udah mau nyampe, ayo buru gitu kan. Dia udah dideketin nggak ada bang. Nah akhirnya anak gue ngomong, itu bayangan bulan kali ya. Bayangan bulan gimana, orang kelihatan kayak bangunan terus ada orangnya kok gitu kan. Terus siapa dong itu? Nah udah daripada kita halu, break dulu lah gitu. Nah pas break gua santai, gua nyender begini di carrier,
Nah tiba-tiba itu antara nyata sama enggak, ada orang lewat rombongan datang kelihatan tuh. Ternyata warga bang, bawa sesajen. Waduh, langsung gue bebacaan kan gini. Nggak bisa itu mah, langsung gue kayak yang nyata bang, kayak yang nyata. Melihat warga itu lewat banyak bang, banyak ratusan orang lah. Nggak udah gitu. Jadi ada yang bawa sesajen, ada yang enggak gitu ya, sebagian gitu bawa tumpeng gitu bang, tumpeng nasi tumpeng gitu, ada yang di kepala gitu, kayak gini, rame lewat. Gue bacaan ini nyata enggak ya gitu kan. Udah tuh gue nggak nyadar sampai ada yang bilang permisi bang gitu, pakai bahasa Jawa. Gue tengok kanan kiri, anak gue masih ada ini, tapi orang lewat. Nah terakhir itu bapak-bapak gue diajak, kayak mas ikut gini. Gue tuh ikut bang, ikut si bapak-bapak itu gitu, ikut bang sampai atas, ikut gue. Jadi ternyata si rombongan itu naik lagi ke jalur gue naik sampai ke kawah itu turun. Jadi si rombongan itu seperti yang gue mimpi bang, buat upacara sesajen di tempat yang gue mimpi tadi tuh, kayak gitu persis ternyata di situ dah. Sambil nyubit pipi gitu kan. Tapi sakit bang gitu. Wah ini udah tuh gue jiper, gue pengen nangis bang. Situ gue duduk pengen nangis. Nah bapak-bapak itu tetap di dekat gue bang, tapi nggak ngomong gitu. Terus gue nanya lagi ke orang-orang kan, situ-situ nggak ada yang jawab. Wah ini persis kayak gue semalam mimpi ini dalam hati gitu. Gue kebawa kemana nih ya? Udah gue bacaan terus. Pakaiannya kayak ini bang, warga tapi kayak warga-warga. Pakaiannya bukan nggak modern kayak kita bang. Ya model-model 80-an lah bang pakaiannya. Mereka warga-warga tapi kayaknya belum jadul-jadul banget, tapi kayaknya nggak zaman sekarang juga itu. Jadi beberapa yang gue tanya, mas ini kita gimana? Saya di mana ya mas? Saya di mana? Nah mukanya tuh semua pucet bang. Beda nih yang sekarang. Langsung keringet dingin bang. Ini bukan orang nih gitu kan. Ini bukan orang nih. Udah gue bacaan nggak mempan itu. Baca apa segala macam nggak mempan. Sampai diajak ngikut sama si bapak itu, ditarik. Nggak ngomong. Gue heran, gue ngikut aja gitu tuh. Kayak yang kayak hipnotis gitu. Ngikut. Terus ikut duduk. Nggak lama itu mereka sesajen tuh berhenti. Nah pas gue turun tuh bang sama bapak-bapak itu, minta pesantren saya ini nanti saya bayar. Saya bilang ini saya pengen turun gitu kan. Itu nggak lama makin sedikit orang kan, tiba-tiba makin sedikit. Terus gue turun, gue minta turun, naik lagi ke atas sama si bapak-bapak itu. Udah gelap banget. Ini udah entah di mana gitu. Nggak ke bawah, yang tadinya banyak jadi nggak beberapa. Si orang-orang ini tuh mukanya pucat semua bang. Jadi pucat kayak mayat gitu, gimana sih. Udah dari situ gue nangis, sempat pengen nangis. Terus minta sudah di atas gelap, sakit gigi gue bang, gigi sampai sakit segala macam. Udah gue di situ duduk sama si bapak itu ngomong, kenapa? Nah, sakit gigi pak, saya bilang gitu. Sakit gigi, dikasih air minum, terus sembuh bang. Dalam hati, kok bisa hilang ya air putih doang gitu. Nggak lama sakit lagi. Pak sakit lagi, saya bilang. Berarti keyakinan kamu sudah pudar. Oh gitu ya pak? Iya, karena yakin itu kalau ibarat kelereng nggak boleh bolong, kata dia. Kalau bolong walaupun sedikit, itu berarti sudah tidak yakin. Nah kata si bapak, ya sudah sesuai keyakinan kamu saja, gitu. Apapun yang diyakini akan nyata jika yakin itu 100%. Arah pembicaranya ke situ. Dari situ gua turun hilang, tiba-tiba bukan di ke kawah, ternyata gua udah di pos 1. Pas ini sadar-sadar. Nah, dari yang gua aneh, di sepanjang gua turun itu kayak yang nggak ngalamin kendala gitu. Jadi dari atas tuh set gue sendirian itu dari lari ngehindarin si
yang lagi sesajen itu buru-buru turun itu kayak yang cepet gitu. Nah gue sampai pos 1 itu nggak ada orang, gue duduk, tiba-tiba ada yang manggil bang dari bawah, suara ojek. Nah, itu tuh bang Kampleng gitu. Nah itu tuh bang Kampleng kata. Dah langsung gue di situ sadar. Ternyata gue udah seharian bang dicariin bocah. Gue padahal ngerasanya cuma berapa jam gitu. Gila lu bang kemana aja gini. Lah gue tadi di sini, cuman gue emang tadi gini. Gue ceritain kan ke anak-anak. Bla 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 bla. Buset lu seharian bang. Lu katanya. Bocah sampai pending nih. Sampai bayar relep double katanya. Udah segala macam lah gitu. Udah pada peluk-pelukan tuh lah ya. Gue udah alhamdulillah lah yang penting nyampe gini-gini. Yang pas gue istirahat itu sama anak-anak gue, jadi ke bawah gue hilang tuh anak-anak nyangkanya gue anak-anak tuh ngeliat gue jalan bang. Tiba-tiba hilang gitu kan gelap bang, anak-anak pakai HP doang gitu. Nah itu pas dari itu kejadiannya lu ngeliat gue kayak gimana? Pokoknya lu jalan bang terus hilang, dipanggil mana anak lu nggak nengok. Oh gitu. Nah gue itu ngeliatnya warga, gue bilang bos sejajan liat, gue pikir lu juga pada ngeliat gitu kan. Wah udah ada itu mah bahaya bang katanya. Kita juga semua gini ada ngalamin gini sama bang. Gue juga di pos 1 nih ada 3 jam katanya. Jadi ternyata semua rombongan yang kita kepisah-pisah itu semua serba telat bang gitu. Bukan cuma gue doang, cuman versinya beda-beda gitu. Yang satu ngeliat kunti, yang satu diikutin gitu. Jadi dari kita semua yang jalan nih ngalamin semua ternyata gitu. Ya sudahlah, abis ibaratnya kita gini, gue kan lapar banget bang. Ternyata gue udah seharian, gue ngerasanya sebentar gitu. Dibawalah gue dievakuasi sama ojek tuh 2, satu bawa yang KRL, satu ini sampai bawah. Di bawah ya seperti makan lah gue. Yang gue incer pertama gue pengen makan gue bilang. Ternyata udah seharian bang, pantesan gue lapar banget gitu. Sampai base camp Kundang-Kundang juga udah diomelin lah, udah segala macam gara-gara lu bang. Udah patungan lagi nih kita buat elep kayak gini apa segala macam. Overtime ya. Overtime gitu kan. Jadi udah ranger itu udah nyari kita, Bang. Udah nyari gua, Bang, gitu. Nyari gua. Buat gua sih horor banget, Bang, gitu. Horor banget karena apa? Aneh aja gitu. Ada rombongan bawa sesajen, kejadiannya walaupun nggak lama, tapi gue ngalamin ada di dunia lain berarti gitu bang. Berarti gue kebawa ke dunia lain di situ. Jadi ternyata gue bukan ada di dunia manusia itu, gitu. Ya akhirnya dari situ langsung balik ke itu tuh, ke Bogor tuh semuanya tuh. Hari itu juga berarti langsung balik ke Bogor. Bang langsung makan, prepare, nungguin gue doang bang. Jadi gue bilang ya udah jalan, pulang. Habis di kedai K3 itu ya, gitu. Gue kan duduk di depan tuh, udah gue di depan aja biar bisa ngerokok, gue bilang di depan kan ngerokok. Udah jalan ya sampai kebetulan di jalan aman, nggak macet kayak waktu pulang lah gitu. Berangkat ya? Nggak kayak waktu berangkat gitu. Alhamdulillah sampai rumah selamat semuanya, walaupun akhirnya ya beberapa dari kawan kita juga kayak ponakan itu udah nggak mau naik gunung lagi bang. Dari kejadian itu? Nggak mau naik gunung, udah dia kan sepatunya jebol, dia banyak bang. Dari hal fisik, bukan cuma hal fisik ya, bukan cuma hal gaib, hal fisik juga sepatunya jebol banyak gitu. Jadi banyak faktor lah ya. Iya. Udah faktor fisik, faktor gaib. Jadi nggak mau naik gunung lagi gitu. Oke, diminum dulu bang Kampleng, silakan. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua, pengalaman dari Bang Kampleng nih saat naik Gunung Sumbing ya Bang ya. Lewat Garung, jalur baru, dan baru beberapa bulan yang lalu gitu kan. Beberapa bulan yang lalu. Nah, nih kita bahas bukan horornya dulu Bang ya. Iya. Nih jadi pelajaran juga untuk teman-teman semua nih, misalkan naik gunung jangan ambil yang long weekend. Iya benar. Iya sih. Tapi kan banyak orang yang punya waktu di long weekend. Betul. Susah juga tuh ya kan. Apalagi long weekend biasanya tuh hari mepet tuh, Sabtu, Minggu, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya tuh banyak banget tuh populasi pendaki untuk naik gunung gitu ya. Alhasil kan tadi Bang Kampleng cerita karena di long weekend, alhasil
nyari spot tenda tuh agak susah. Kan? Terlebih lagi kan kena macet. Mungkin kalau misalnya nggak kena macet, nggak kayak gitu tuh. Maksudnya kejadiannya dalam artian pasti dapat tenda, pasti kan nyampe situ pagi kan. Tapi berhubung macet, trek aja sampai sore. Sore itu juga gara-gara si Maxnya ngantri. Ojek ngantri, ojek sampai 1 jam sendiri ya kan. Alhasil treknya sore dan ketemu malam dan ternyata ada pendaki-pendaki dari mungkin wilayah lain yang udah nyampe duluan dan udah diriin tenda duluan ya kan gitu kan. Bahkan yang pakai open trip bagus. Oh iya. Booking tenda. Orangnya belum nyampe, tendanya udah diri gitu. Bener itu ya. Semoga aja nih masukan juga untuk petugas-petugas gunung kali ya. Kasih kuota gitu kan biar pendaki tuh nyaman kan gitu kan, dapat spot tenda kan kasihan juga untuk teman-teman semua yang nggak dapat spot tenda terus kemudian tidur ala kadarnya kan, seharusnya kan butuh istirahat yang penuh gitu kan. Nah terus kemudian pengen nanya yang masalah dikit-dikit horor nih Bang, kan di bawah Pengkolan 9 yang abang lihat ada 5 tenda, tapi teman abang lihatnya ada 1 tenda. Nah yang lihat 5 tenda itu ada teman lain nggak selain abang? Nggak ada, gua doang. Oh lo doang. Kan kita berdebat itu. Yang lain bilangnya 1, gua doang yang semua lihat tuh 1 semua ngeliatnya. Nah di tenda 5 tenda itu kelihatan orangnya nggak tuh di luar tuh? Ada Bang. Ada biasa. Maksudnya kayak lagi depan tenda gitu sih, ya? Iya. Ya sebagian ada yang di depan tendanya lagi lagi bikin kopi atau gitu. apa gitu. Ada yang udah di dalam semua tapi tendanya ada lampunya Bang, terang. Oh berarti yang abang lihat tuh ada 5 tenda dan itu ada aktivitas normal, orangnya gitu ya. Aktivitas normal. Oh, kirain gue tuh cuma 5 tenda doang ada lampu gitu. Taunya ada aktivitas pendaki di situ ya. Ada, tapi yang lain bilangnya 1. Nah, bilangnya 1 tuh ada pendaki gak di situ tuh? Ada juga. Ada. Oh, oke. Cuman beda di jumlah doang, jumlah Bang. Tenda itu ya. Ya. Oke. Nah, terus kemudian kuping kayak ya itu gitu jadi kan. kuping itu kayak pengang gitu yang ya. gitu sepi aja Bang. Tapi yang kan abang lihat kan tuh banyak. Kalau lagi normal nih, gua lagi jalan normal, itu kita naik itu ada seorang teriak ya, woi gitu, Impala atau apa lah teriak loh, rombongan lain gitu kan. Itu mah nggak ada suara Bang. Tapi suara derak kaki gua sendiri nggak kedengeran. Oh, suara langkah kaki sendiri tuh nggak kedengeran. Oh mungkin logika nih, jangan kemisis dulu, logika mungkin kedinginan, tapi kan kedinginan nggak bisa nyampe, nggak ada suara banget ya. Pasti kan emang ada angin, tapi kita masih denger yang lain nih gitu kan. Nggak denger. Oh, sunyi aja, sunyi kayak jadi perasaan gue jalan langsung entah di mana gitu kan. Tapi kan mata gue normal ngeliat temen, ngeliat yang lain. Dan nggak ada yang aneh-aneh maksudnya kan ya. Tapi kuping gue gak denger sama sekali. Oke, nah terus kemudian alhasil kan karena nggak dapat lapak tenda, jadi depan warung tuh gitu kan. Ngebayangin juga sih malam-malam pasti depan warung kan pasti kan kiri kan nggak ada bedeng atau apa gitu kan, cuma sleeping bag kan aja. Wah anginnya kan bukan main, apalagi teman abang sampai menggigil itu kan tuh ya. Oke, nah ternyata itu mimpi bisa jadi tuh. Narasumber juga nanti tuh Bang. Oke, versi dia ya. Versi dia. Oke, tapi ini abang dulu deh kan. Nah ternyata di depan warung itu kan mimpi nih. Mimpinya kayak ternyata sinkron sama yang turun, maksudnya sama nih kan. Ada beberapa orang bawa-bawa entah itu apa, sajen gitu, ngesaji di makam yang di bawah kawah itu gitu kan, dan abang lihat dari atas gitu kan. Nah pas abang mimpi itu, abang tersugesti, wah gue gimana nih, apa arti mimpi gue, ke arah situ gak? Misalkan pas bangun nih, wah gue kenapa nih kok mimpi begini nih gitu. Udah Bang, langsung suges gua. Ini kayaknya perjalanan bakal nggak baik-baik aja gitu. Tanda gitu ya. Kayak perjalanan bakal nggak baik-baik aja, cuman kan gua maksain diri juga Bang, tanggung. Iya. Tanggung, masa iya gua turun lagi dalam hati. Iya. Ya mimpi itu kan bunga tidur ya kan. Ada yang katanya arti mimpi ini apa, tapi kita logikan biar nggak sugesti kan mimpi kan bunga tidur, tapi bisa jadi karena kecapean, kan kedinginan, apalagi kan di depan tenda tuh. Tapi ternyata kan pas sampai turun ketemu juga nih yang bawa-bawa gituan. Nah, tapi sebelum bahas itu, kan abang sempat bilang ada penampakan di pos 2 tuh. Yang abang lihat apa tuh? Kata si Fajar kan coba nengok di pos 2 gitu. Tuh yang abang lihat apa? Ini sih, kalau anak-anak mah bilangnya kunti ya. Kalau gua sih bilangnya kayak malampir sih Bang. Mirip ya kalau ngeliat visualnya malampir lah. Malampir. Oke. Model-modelan begitu gitu serem. Oke, nah
Dan itu kan banyak yang ngalamin juga nih teman-teman abang kan tadi sempat bilang bahwasanya ini nggak cuma gue dong ngalamin tapi yang saksi juga ada kan 4 orang dan sebagainya. Nah berarti abang yang kita bahas yang naik lagi nih bang, abang naik lagi nih yang ternyata hilang sehari gitu kan. Ngerasa aneh gak sih pas naik lagi ke atas diajak sama si bapak-bapak itu tuh? Nah, aneh dalam itu. Oh ya udah bang, yang tadi saya cerita, gue udah langsung ngerasa aneh, makanya gue langsung pembacaan, tapi nggak mempan bang. Nggak mempan justru. Karena memang kayak yang nyata gitu. Oh, kebayang Dibilang sih. nyata, iya bukan. Jadi gue ngerasanya nyata gitu. Nyata. Tapi abang ngerasa capek gak? Selain sakit gigi tuh ke atas lagi tuh. Enggak. Oh, justru yang itu enggak ya? Justru yang itu enggak. Seharusnya kan turun capek, naik apalagi dong ya kan? Ini justru malah enggak ya? Nggak berasa apa-apa, gue kayak yang nyantai gitu ngikut mereka. Oke, nah abang ke atas tuh kira-kira nih berapa jam tuh bang? Yang ngerasa abang, yang dirasa sama abang ya, bukan sama teman abang ya? Iya, kalau teman abang kan hilang paling 3 jam lah bang. 3 jam berarti, tapi versi dari teman yang nungguin abang nih selama 1 hari berarti ya? Berarti pas nongol lagi tuh di jam berapa itu bang? Di pos 1 tuh? Malam lagi bang. Malam lagi? Malam lagi. Berarti seharian ya? Iya. Oke, di sana abang ngerasa 3 jam tapi Jam di pos 1 itu jam 9-an lah. jam 9 ternyata kan tiba-tiba, malam hari berikutnya tapi iya besoknya gitu kan, bukan di hari itunya gitu kan. Nah panik gak bang teman-teman abang ke 19 bukan panik orang lagi bang. Udah ngubungin tim SAR. untuk nyari abang. Tapi abang sempat Ranger tapi udah turun. Oh, Ranger udah turun. Udah turun. Ranger udah naik gitu. Tapi abang sempat dikasih makan kah sama yang diajak ini ke puncak tuh? Kita bilang makhluk gaib lah. Oh itu bang, sesajennya itu sempat sesajennya dikasih ke abang. Iya. Apa tumpeng apa gimana? Tumpeng bang, tumpeng. Jadi sempat dikasih nasi tuh, mau kasih tumpeng, gua nggak mau. Berarti nggak sempat dikasih tapi abang nggak Iya, makan. karena gua gini bang, jadi itu ngalamin tuh kayak yang gua ngerasa ini gua bukan di dunia nyata. Iya, jadi gua tuh sadar bang, merasa. Jadi apapun gua nggak gampang. Oh iya. Iya, jadi gua ngerasa dikasih ini gua nggak mau. Jadi gua ngerasa wah ini bukan bener dunia. nih, Iya gitu nggak ya. bener gitu. Oke, coba Jadi misalkan dibilang apa horornya tuh justru yang gue ngerasa pengen nangis segala macam itu karena gue ngerasa ini gue bener bukan di dunia gue nih gitu, ini nggak baik-baik aja gitu. Jadi gue tuh nggak ngerasa itu di dunia nyata Iya, gitu ya. iya. Oke, nah selama abang naik ke atas itu yang kita katakanlah abang masuk dimensi lain misalnya biar enak kan nyebutnya. Dimensi lain tuh abang lihat pendaki lain nggak? Atau mungkin lagi ngecamp pas lagi naik ke atas? Nah justru itu enggak bang. Enggak. Berarti cuma sama orang-orang yang bawa itu aja ya? Oh. Jadi di situ aja gue udah merasa, makanya gue bacaan gue nggak baik-baik aja. Ini gue, tapi Nggak beres yang nih. herannya nggak bisa keluar dari zona itu gitu. Ayo aja ngikut. Tetap ngikut ya. Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak yang tadi abang bilang kayak hipnotis Kayak gitu ya, kayak hipnotis gitu ya. Tapi gue nyadar gitu. Apa kalau bahasanya? Kesirep. Kesirep. Iya. Jadi kayak kalau ibaratnya kalau zaman sekarang mungkin ada orang yang dia ngerasa nih ditepok orang terus disuruh ngambil duit di ATM. Iya. Dia sendiri sadar. Betul. Tapi disuruh orang itu nurut gitu. Nurut. Ya kayak gitu. Oke, selain yang kita katakanlah si bapak-bapak atau mbah lah yang tadi abang sempat dikasih minum tuh karena sakit gigi gitu kan. Nyampain pesan lagi gak selain yang tadi tuh? Ngomong ke abang lagi gak? Misalkan kamu turun hati-hati atau gimana atau terima kasih gitu bang? Enggak. Oh iya, enggak ngomong gitu. Cuma Enggak yakin banyak aja, ngomong ya. keyakinan doang Iya. ya. Kamu harus yakin yang tadi Iya. bilang kan ya. Oh. Jadi yakin itu ternyata memang harus bulat Dan yakin ya. gitu. Kalau misalkan dari bulat itu ada pocel dikit berarti udah nggak yakin. Yakin. Ya, berarti benar-benar yakin lah gitu ya. Jadi kalau yakin tuh harus bener-bener bulat. Kalau nggak bulat nggak bakal terbukti. Iya. Ya ini kan analoginya kan. Analoginya Kalau kita naik gunung ya harus yakin gitu kan. jadi analoginya Harus mungkin dari segala jenis keyakinan kenapa orang itu bisa berkeyakinan kita tuh bisa berbeda-beda agama karena mereka punya keyakinan sendiri. Nah, itu analogi yang harus bisa diambil Mereka tuh ya. kenapa mereka bisa mempercayai dan bahwa itu nyata karena mereka benar-benar yakin. Iya, jangan setengah-setengah gitu ya. Kalau mereka benar-benar yakin patung ini ibaratnya disembah bisa memberikan sesuatu buat dia ya bisa nyata. Karena mereka benar-benar yakin. Gitu. Oke, alhasil ternyata dari kejadian Jadi itu mungkin sugesti ya. Sugesti, oke. Dan tadi ternyata kan abang hilang sehari dan ternyata overtime nih, elopnya nih.
Akhirnya gimana tuh? Patungan atau gimana tuh? Overtime patungan. Patungan, bayar nambah sehari lagi berarti. Tapi untungnya kan dari kejadian tersebut, alhamdulillah ke 20 orang nih balik lagi nih, ya kan. Walaupun ada beberapa hal yang nggak ngenakin dan pasti nggak diinginkan juga sama penagih. Siapa yang mau kayak gitu ya kan? Itu, kedua juga bukan cuma gua bang, gitu. Jadi nggak ngenakin semua lah itu mah. 20 orang itu ya, iya. Jadi semua mengalami kejadian gitu. Oke, bang. Sebelum ditutup nih bang videonya, kira-kira abang punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua nih bang? Prepare sih yang bener ya. Kalau pesan gua, kalau sekarang kan gua perhatiin nih naik gunung nih buat fashion, buat buat status sosial lah dan lain-lain. Jadi prepare yang bener lah paling gitu. Jadi perlengkapannya juga jangan sampai ada yang nggak bawa sleeping bag gitu kan. Dan lain-lain. Iya dan lain-lain. Satu itu, kedua ya sampah ya bang, abang-abang semua gitu. Pesan buat temen-temen, kawan-kawan, adik-adik, abang-abang, jangan lupa sampah lah. Iya. Kita buat turun. Betul. Kalau ngelihat di jalanan tuh udah banyak ngelihat plastik miris gitu. Benar. Apalagi plastik terurai ratusan tahun tuh, ya kan baru bisa terurai sama tanah. Ayolah gitu. kita bareng-bareng kalau memang kita cinta alam gitu. Iya, kita jaga juga ya, gitu kan. Iya. Sampah. Mungkin kalau pesannya kan pasti kalau pendaki itu yang penting persiapan, prepare-nya gimana, alatnya gimana, fisik mental gitu kan. Tapi terlebih dari itu semua kita juga harus jaga lingkungan gitu Bang ya. Jangan buang sampah sembarangan. Dan itu jangan teori, nih rata-rata orang slogan doang nih. Iya. Slogan doang cinta lingkungan. Prakteknya aksinya nggak ada. Prakteknya lu ngerokok puntung lu buang sembarangan gitu kan kasarnya. Karena gue sering merhatiin bang, orang nih. Kalau rokok kretek nggak masalah bang. Ya. Tapi kalau yang filter. Yang filter bahaya itu. Kalau rokok kretek no problem lah, dia larut. Iya. Terurai lah. Iya, kalau yang filter apa susahnya sih gitu kan? Matiin, kantongin. Saku, bener. Iya, gitu. Kayak gue nih kok ada khusus buat puntung gitu. Sini gitu kan. Kalau mau ngerokoknya ada filternya, ini khusus buat puntung nih gitu. Nah, sama coki-coki masuk semua bang nih di sini. Plastik-plastik yang kita konsumsi di makan di jalanan dah ya. Masuk nih sini semua. Makanya pakai celananya kantongnya banyak bang. Nah, selain untuk naik gunung buat tempat sampah, kalau kita lebaran juga buat tempat makanan tuh bang ini bang gitu kan. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya Bang Kampleng ya udah hadir di sini gitu kan. Kita doakan semoga Bang Kampleng sehat selalu bang ya. Panjang umur, murah rezeki, begitu juga dengan teman-teman semua yang di rumah yang lagi nonton nih. Oke. Dan dengan teman-teman semua, cerita dari Bang Kampleng ini bukan untuk nakut-nakut nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Sumbing ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Kampleng, thank you banget ya. Alhamdulillah. Bungkus.